Yang mulia segenap para wakil Syekh Mursyid yang hadir pada manhaj online internasional pada pagi hari ini, di antaranya Romo Yai Mahya, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Romo Kiai Haji Dokter Reza Hadib, Bunda Ya, Bunda Dokter Sari, Pak Profesor Wiatno, bila khusus kepada Sohibul Hajat Pak Iskandar dan Ibu Haja Nurmala dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengersahabah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk kita fadilul syuhur yang ditulis oleh guru kita. Huruf yang kedua di bulan Syawal adalah wawu. Wa amal wawu fi hada syahri al-wusul. Wal muradu bil wusuli huna al wusulu ilallah. Huruf yang kedua di bulan Syawal adalah wawu. Diartikan oleh guru kita, wawunya adalah wusul. Wusul itu kebalikan dari fasal, pisah. Wusul itu nyampe. Nah, nyampe kemana? Nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal usul al muradu bil wusul huna al wusul ilallah. Inilah yang selalu kita doa, ya, ilahi anta maksudi warido kamatlubi antini mahabbataka wa antini ma'aka abada. Ya, bukan saja kita sampai, tapi selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja kita sampai, tapi selalu bersama dimanapun, kapanpun kita adalah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak gampang. Wusul ini adalah buah dari syajaroh yang ditanamkan oleh guru mursyid. Jadi wusul ini adalah buah dari syajaroh yang dirawat dengan baik. Yang syajaroh itu adalah ditanamkan oleh guru mursyid. Artinya tidak mungkin seorang itu wusul kepada Allah tanpa adanya syajaroh yang diturunkan, yang ditanamkan oleh guru mursyid. Ya. Apa syajaroh? Ya, pohon. Dalam maklumat terakhir, paling akhir, malah maklumat yang paling akhir, guru kita menyampaikan. Orang yang ditalkin itu, orang yang sudah ditalkin itu masuk 9, cetak 9. Ya, masuk percetak 9. Lalakum tatakun, nuzulul Quran, minal aidin wa nuzulul Quran, Idul Fitri, minal aidin wa faizin, maulid dan seterusnya. Jadi masuk cetak 9. Nah, karena apa? Karena oleh guru kita disampaikan bahwa Al-Quran itu, bahwa diturunkan masuk di talqin itu berarti sudah ditanamkan 30 juz Al-Quranul Karim. Ya. Dengan ditalkin ini sudah ditanamkan 30 juz Al-Quran ke dalam dada kita, ke dalam diri kita. Ya. Karena inna anzalna hu. Nah, hu-nya adalah Al-Quran. Intisari dari wala Al-Quran adalah kalimat la ilaha illallah. Maka syair Gustur, Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwoco iku wejangan guru waskito dan tancapake injero ditancapkan, ditanamkan ke dalam dada. Apa yang ditanamkan? Al-Quran 30 juz. Apa Al-Quran yang itu? Bukan Al-Quran yang di musola di masjid, tapi intisari Al-Quran adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang ditanam oleh guru mursyid. Yang ditanam oleh guru waskit itu Al-Quran 30 juz itu disimpulkan dengan 12 huruf kalimat la ilaha illallah. 12 huruf disimpulkan lagi menjadi Allah.
Allah disimpulkan lagi menjadi hu. Nah, dari hu ini adalah Allah. Allah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah Al-Quran. Ya, intisari daripada Al-Quran. Ya, yang merupakan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penyembuh, syifaan penyembuh. Ya, penyembuh. Nah, maka disampaikan oleh guru kita kemarin tegas. Orang yang sudah ditalkin masih pasang ring, jantungnya dipasang ring, udah bunuh diri aja kata Allah. Bunuh diri aja biar cepat masuk neraka. Artinya apa? Ini larangan keras. Larangan keras sudah ditalkin, dipasang ring itu larangan keras dari guru kita. Talkin itu pasang ring kata Allah. Talkin itu pasang ring. Ya. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa setelah kita ditalkin, dimasuk ke ada hu dalam kolbu kita yang sudah ya, ditancapkan injrododo dalam bahasa Sunan Kalijogo, sluku batok batok ke ela elo, usluku batinaka, usluku batinaka, tanamkan ke dalam batinmu, tanamkan ke dalam batin. Apa yang ditanamkan? Ela elo, kalimat la ilaha illallah yang merupakan intisari daripada Al-Quran. Yang sudah ditanamkan itu, yang sudah tanamkan la ilaha illallah, yang sudah ada zikir khafi, yang sudah ada hu, ini Allah melarang keras orang itu pasang ring. Daripada pasang ring, udah bunuh diri aja biar cepat masuk neraka. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa talqin itu adalah pasang ring. Artinya itu adalah pasang ring. Nah, maka setelah syajaroh ini di bulan Syawal, huruf pertama ini syajaroh, udah ditanamkan zikir. Ya, udah ditanamkan, dirawat dengan baik ini syajaro ini, kalimat la ilaha ditanam, yang sudah ditanam dirawat dengan baik, maka buah daripada syajaro itu adalah wusul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan sufi, ma wasala man wasala, wallahi ma wasala man wasala illa bisuhbati man qad wasala. Ya, demi Allah, seseorang yang sampai kepada Allah, seseorang tidak akan sampai kepada Allah illa bisuhbati man qad wasala, kecuali suhbah bersama dengan orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah talqin. Artinya seseorang yang tidak ada bimbingan guru mursyid, ya, yang tidak ditalkinkan oleh guru mursyid dalam bimbingan guru mursyid, mustahil bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah, nggak bisa. Nggak bisa seseorang itu jalan sendiri tidak melalui bimbingan guru mursyid. Pasti tersesat. Ya. Orang yang belum tahu ketujuan, ya, pasti akan tersesat. Perjalanan jasmani saja kita bisa tersesat. Ya, kita pergi ke Surabaya. Ini ada beberapa terminal. Masuk ada terminal Cirebon, ya, ada terminal Pekalongan, Tegal dan lain sebagainya. Setiap kali terminal orang pasti bingung. Ini terminal mana ya? Udah nyampe kali, nyampe kali, nyampe kali. Kalau tidak ditunjukkan, kalau tidak ada bimbingan guru musik, nyasar dikiranya sudah nyampe. Ya, perjalanan panjang. Ya, dari Jakarta ke Surabaya. Baru nyampe Cirebon dan nyampe terminal. Wah, ini udah Surabaya kali ini. Baru Cirebon udah Surabaya. Ya bisa terjadi karena nggak ada yang bimbing. Dia turun. Wah, ini udah nyampe nih. Udah nyampe. Ini rame kok. Seseorang yang menuju kepada Allah tidak akan usul kecuali ada tanaman syajaroh, kecuali juga dibimbingkan oleh guru mursyid. Ya. Sebab perjalanan ruhani ini rumit, panjang. Seseorang yang ini banyak tipuannya. Kadang-kadang seseorang yang menuju kepada Allah, sudah terbuka. Bisa ngelihat ini, bisa ngelihat kuntilanak, bisa ngelihat ini. Wah, udah nyampe nih gue. Saya udah nyampe nih. Akhirnya udah berhenti sampai di situ.
Padahal perjalanan masih sangat jauh. Nah, maka sungguh benar-benar ini ungkapan daripada para sufi. Tidak akan kita bisa nyampe kepada Allah kecuali dibimbingkan oleh orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi usul ini adalah ru'yatullah. Ya, dalam bahasa lain, usul ini ay ru'yatullah bi qalbi. Melihat Allah dengan hatinya, ya, melalui zikir khafi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Ali, ra'aitu rabbi bi dengan mata hati, dan mata ini kalau tidak dibimbingkan oleh seorang mursyid yang kamil mukamil tidak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, nah, seseorang ini bisa sampai kepada Allah ini buah dari syajarah, syajaratun thayyibah yang dirawat dengan baik. Nah, yang dirawat dengan baik, diamalkan dengan istiqomah, ya. Diamalkan dengan istiqomah, dirawat dengan baik ibarat pohon, ya. Bukan saja ditanam tapi juga dijaga, disiram, dipupukin, dihindarkan dari halangan hama, rumput dan lain sebagainya, dirawat. Ya. Dengan dirawatnya pohon ini maka akan berbuah. Ya. Pohon apapun akan berbuah kalau akan berbuah akan berbuah kalau dia dirawat dengan baik. Termasuk syajaratun. Syajarah pohon Al-Quran, kalimat la ilaha illallah. Intisari Al-Quran yang sudah ditanam dalam diri kita. Kalau kita rawat dengan baik, ya, kalau kita rawat dengan baik, ini berbuahnya adalah al-wusul ilallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nggak gampang. Perjalanannya juga ruwet. Ya, seperti kita menanam pohon, nggak ujuk-ujuk menanam langsung buah. Enggak. Ya, ditanam, dirawat dulu dengan baik. Akan banyak penghalang-penghalangnya. Paling tidak ada 4 penghalang kita dengan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menerangkan, kata beliau, hijabul khalqil haq arba'atun. Hijab makhluk dengan Tuhannya ada 4. Ini yang menghalangi wusul kita kepada Allah. Siapa di antaranya? Yang pertama adalah dunia. Dunia. Dunia ini menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kita dulu sudah ma'rifat kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Dekat kita dengan Allah. Tetapi ketika kita diturunkan di alam dunia, ada dunia yang menghalangi, yang mencoba menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gangguan, sebagai ujian saja. Ya. Siapa yang lulus, dia akan selalu bersama dengan Allah. Tapi kalau terganggu oleh dunia, tergoda oleh dunia, dia mengejar dunia, maka dia akan kehilangan yang punya dunia. Ya. Dunia ini kan ibarat bayangan. Selalu ada kalau ada cahaya dari barat, kita berdiri, pasti ada cahaya di timur. Kalau kita ngejar bayangan, nggak akan selesai-selesai urusan. Kita ngejar bayangan, semakin kencang kita berlari, maka bayangan itu akan melesat terus. Nggak akan bisa mengejar bayangan. Jadi bagaimana? Kita yang kita kejar bukan bayangan, tapi sumber cahaya. Sumber cahaya ini yang kita kejar. Ya. Kalau sumber cahaya yang kita kejar, bayangan tidak ada pilihan lain kecuali ngikutin kita. Itulah teori dunia guru-guru kita. Ya. Kejar Allah. Ya. Kalau kita mengejar hanya mengejar dunia, nggak bakal selesai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau kita mengejar Allah, dunia akan mengejar kita. Dunia ini menjadi hijab. Yang kedua adalah al-khalqu, makhluk. Mayoritas makhluk yang ada di muka bumi ini tidak menghadap Allah.
tapi menghadapnya ke selain kepada Allah, kepada pangkat, kedudukan, keindahan dan lain sebagainya. Banyak orang terjebak. Ya. Maka hati-hati kita. Sebagai ikhwan juga bergaul hati-hati. Bukan nggak boleh kenal dengan orang lain. Tapi ingat komunitas kita adalah ikhwan. Ya. Komunitas kita adalah ikhwan. Ya bergaul hanya dengan ikhwan saja. Bergaul dekat hanya dengan ikhwan. Biar kita kalau lupa bisa ada yang ngingetin. Ada manakib di mana. Ada khataman di mana. Ada acara di mana nih kita. Ini kan sama ikhwan bisa saling ngingetin. Tapi kalau kita bergaul dengan bukan ikhwan. Yakin kita akan ke bawah. Ya. Nggak akan ada orang non ikhwan nanya manakib. Nggak ada. Ya. Jadi hati-hati dengan al-khalqu ini. Makhluk ini banyak ya, membelokkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hijab. Yang ketiga adalah setan. Nah, ini setan lagi. Setan juga menghalangi. Dia menggoda kita, menghalangi kita untuk usul kepada Allah, untuk selalu bersama dengan Allah. Kita sudah bersama dengan Allah, digoda juga oleh setan. Yang keempat adalah nafsu. Ya, yang kedua adalah nafsu dan nafsu inilah yang paling berat. Ya, nafsu kita. Ini yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Maka kita yang selalu berdoa, Antini mahabbataka wa ma'rifata wa antini maka abada. Selalu sudah usul. Kita sudah diusulkan oleh Allah. Ya, melalui guru mursyid kita. Sudah diusulkan dengan ada. Tanaman Quran. Ya. Yang kita juga ditambahkan doa yang luar biasa. Wa antini maka abada. Selalu bersama dengan Allah. Bukan saja nyampe. Tapi selalu bersama dengan Allah. Tapi ingat, gangguan-gangguan dalam perjalanan itu ada. Nah, maka kita kencangkan. Syajaroh itu kita rawat benar-benar. Ya. Syajaratul Quran. Kalimat la ilaha illallah. Zikir ismu zat. Dan hu yang selalu diingatkan. Awas hu-nya jangan sampai hilang. Ya, hu-nya jangan sampai lepas. Itu semua karena apa? Dalam rangka supaya kita selalu maka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan istiqomah. Wusul adalah buah dari syajaroh yang telah dirawat dengan baik. Wallahu alam kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.